menjadi misi bagi SC untuk tampil bagus bersama dengan tim senior sambil mempersiapkan tim yang lebih baik untuk di Piala Asia putaran final di Qatar. Makanya akan ada penambahan pemain-pemain naturalisasi yang kuat untuk jangka pendek ini, dan itu sudah disetujui oleh Erik. Bahkan SC mungkin akan diberikan tugas untuk berkeliling Eropa mencari pemain-pemain grade A yang bagus. Kalau kita punya ada paling tidak 4 aja tambahan untuk itu, kita akan segani di Asia. Kita akan menjadi tim yang sangat kuat. Media Vietnam ketakutan. Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 8 pemain naturalisasi tambahan di Piala Asia 2023. Tegas, Erick Thohir minta pelatih klub tanda tangani komitmen lepas pemain ke Timnas Indonesia. Simak selengkapnya di Berita Bola kali ini. Media Vietnam, Soha.vn ketakutan Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 8 pemain naturalisasi tambahan di Piala Asia 2023. Soha.vn menilai Vietnam berpotensi menghadapi Timnas Indonesia yang diperkuat 8 pemain naturalisasi tambahan tersebut di Piala Asia 2023. Dalam beberapa minggu terakhir, PSSI dirumorkan sedang mendekati sejumlah pemain keturunan grade A untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Nama Emil Audero, Sam Broderia, dan Miss Helgers FC20 yang paling santer terdengar. Media Vietnam ketakutan Timnas Indonesia diperkuat 8 pemain naturalisasi tambahan di Piala Asia 2023. Emil Audero dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, diketahui saling follow di Instagram. Selain itu, menurut Tuttosport, Emil Audero juga tengah diburu Inter Milan, klub yang pernah dipresideni Erick Thohir. Sementara itu, Miss Helgers diketahui mengikuti akun Instagram PSSI. Hal itu seakan menandakan Miss Helgers siap kembali didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Selain nama-nama tersebut, ada 6 pemain keturunan grade A yang memiliki kualitas dan mungkin saja dinaturalisasi menjadi WNI. Mereka ialah Jay Aegis, Go Ahead Eagles, Kevin Dix, FC Copenhagen, Ragnar Oratmangun, FC Groningen, Joy Pelupesi, FC Groningen, Johnny Werman, ADO Den Haag, dan Tom Haye, FC Heerenveen. Jika nama-nama tersebut benar dinaturalisasi, tentunya kekuatan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bakal menakutkan. Namun pada akhirnya keputusan menaturalisasi pemain atau tidak ada di tangan pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Timnas Vietnam akan menghadapi 8 bintang Eropa yang memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Tulis Soha dalam judul yang mereka buat. Emil Audero berpotensi bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia sedang mencari tambahan pemain naturalisasi dari Eropa untuk bermain di Piala Asia. Salah satu pemainnya adalah pesepak bola yang diincar Inter Milan, Emil Audero, lanjut Soha. Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Irak. Peluang Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 cukup terbuka. Mengingat ada 4 slot lewat jalur peringkat 3 terbaik, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan tegas meminta agar pelatih Liga 1 dan Liga 2 bisa berkomitmen untuk melepas pemain ke Timnas Indonesia saat mendapat panggilan. Seperti diketahui, pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia memang masih menjadi sorotan PSSI. Hal ini tak lepas dari beberapa pelatih yang sebelumnya enggan melepas pemainnya ke tim nasional. Belum lama ini, Persija Jakarta menjadi salah satu tim yang mendapat sorotan. Sebab saat pemain Persija yakni Rizky Ridho dan Witan Sulaiman mendapat panggilan ke Timnas Indonesia untuk laga FIFA Matchday, tim berjulukan Macan Kemayoran tersebut menjadi salah satu tim lokal yang telat melepas pemainnya. Padahal, kompetisi belum mulai dan klub hanya masih menjalani latihan saja. Berbeda dengan PSM Makassar yang memang belum melepas pemain karena mereka masih menjalani pertandingan playoff Liga Champions Asia. Terkait hal ini, PSSI bisa memaklumi karena PSM masih berjuang untuk mendapatkan tiket menuju babak selanjutnya. Situasi ini pun membuat PSSI menyoroti klub yang enggan melepas pemainnya. Untuk itu, agar kejadian seperti ini tak terulang lagi, walaupun sebelumnya PSSI mengaku klub hingga PT Liga Indonesia Baru atau LIB telah sepakat untuk melepas pemain ke tim nasional. Namun, saat pemanggilan masih ada klub yang menahan pemain. Oleh karena itu,
Agar kejadian ini tak terulang, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mewajibkan pelatih Liga 1 dan Liga 2 berkomitmen. Bahkan ia meminta pelatih untuk menandatangani perjanjian yang berisi komitmen melepas pemain ke Timnas Indonesia. Tentu saja, ini tak hanya soal pertandingan saja, tetapi juga pemusatan latihan atau TC. Erick Thohir sebelumnya pernah menyinggung bahwa pemusatan latihan memang perlu dilakukan karena level kita masih jauh tidak seperti di Eropa. Menurutnya ini berbeda dengan klub Eropa yang pemainnya bisa langsung bergabung dan tampil di pertandingan. Ia menilai pemain Timnas Indonesia memang masih membutuhkan waktu untuk latihan dan menyatukan chemistry. Oleh karena itu TC juga dilakukan demi menyatukan para pemain agar bisa menampilkan yang terbaik. Para pelatih yang ada di Liga 1 dan Liga 2 harusnya menandatangani komitmen ketika ada pemanggilan tim nasional sesuai kesepakatan antara PSSI dan Liga. Mereka wajib merilis, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada hari Senin 26 Juni 2023. Mantan Presiden Inter Milan itu menegaskan bahwa ia tak ingin pelatih-pelatih hanya berbicara dan menyepakati secara lisan saja. Namun ia meminta semua pelatih harus menandatangani komitmen bersama dengan harapan saat ada pemanggilan ke Timnas Indonesia tak ada pemain yang bakal ditahan lagi. Kami tidak mau liganya bagus, tim nasionalnya terpuruk, karena itu harus ada tanda tangan itu, kata Erick. Menteri berusia 53 tahun itu bahkan dengan tegas menyinggung pelatih asing yang hanya ingin mencari nafkah saja dan tak menyepakati aturan ini bisa pergi dari Indonesia. Menurutnya, liga digelar juga untuk menunjang tim nasional. Oleh karena itu, komitmen bersama ini harus dilakukan demi meningkatkan timnas Indonesia juga. Sehingga komitmen ini memang harus ditandatangani di sebuah dokumen. Dengan begitu, semua pelatih akan memenuhi perjanjian tersebut. Jadi kalau pelatih-pelatih dan tidak punya komitmen atau masa depan sepak bola Indonesia itu hanya mencari nafkah di sini, nggak usah di sini lagi, ucap Erick. Karena ada perpanjangan kontrak yang bisa kita jaga, tuturnya. Keputusan ini diambil tak lepas dari catatan PSSI pada FIFA Matchday periode Juni ini. Sebelumnya, saat menjalani pemusatan latihan di Surabaya, memang belum semua pemain langsung bergabung dengan skuad Garuda. Bahkan hingga beberapa hari latihan di Surabaya, masih ada beberapa pemain yang belum juga terlihat. Sehingga, kedatangan pemain baru lengkap saat 2 hari jelang pertandingan Timnas Indonesia lawan Palestina pada 14 Juni 2023.